Shalom. Shalom. Selamat merayakan malam kudus di malam hari ini. Apakah saudara-saudara dan saya jemaat Tuhan telah menyiapkan hati kita untuk menyambut kehadiran dan kelahiran Yesus Kristus di dalam hati pribadi, keluarga, dan rumah tangga kita? Untuk itu, saya mengajak jemaat Tuhan untuk memberikan ucapan damai sejahtera, shalom, bagi saudara-saudara yang ada di samping kiri kanan muka belakang. Malam ini malam yang penuh dengan sukacita karena Yesus hadir, jadi jangan tegang-tegang. Mari sapa, salam saudara yang ada di samping kiri kanan. Katakan shalom, damai sejahtera. Ya, walaupun kipas-kipas tapi bisa ucapkan shalom dengan damai dulu. Nanti Bapak Ibu majelis pasti akan tambah kipas angin ke tengah sehingga jemaat tidak terlalu kepanasan. Sehingga suasana sukacita di malam kudus ini akan menjadi bagian terpenting yang harus kita resapi dan alami dalam kehidupan kita. Di malam kudus ini, umat Tuhan, jemaat Tuhan berkumpul untuk mempersiapkan hati kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Pertanyaan berikut yang harus kita tanya di dalam hati kita, di dalam diri kita, tetapi kepada suami, kepada istri, kepada jemaat yang ada di samping kiri kanan kita, di muka belakang kita. Sudahkah saudara menyiapkan hati untuk Tuhan Yesus tinggal atau belum? Baku lihat muka baru baku tanya, coba dulu. Jangan senyum. Jemaat silakan balik ke kiri dan ke kanan, ke belakang tanya, saudara sudah siap hati untuk Tuhan Yesus tinggal kah? Kalau suami istri baku lihat muka baru tertawa. Saya tanya jemaat Tuhan, sudah siap hati untuk Tuhan Yesus datang tinggal? Sudah? Berarti hati harus bersih, harus damai. Siapa yang punya hati damai malam ini? Semua? Semoga benar-benar damai. Karena kalau tidak damai, malam ini saudara tidak berdamai dengan dirimu, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu, maka Yesus tidak akan datang tinggal di hati kita. Karena ini malam kita mempersiapkan diri untuk Yesus hadir di kita, punya hati pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Kalaupun sampai malam hari ini kita tanya, ada damai di hati? Jemaat Tuhan, halo, ada damai? Damai bagaimana? Datang malam kudus dalam ketidaktenangan karena di rumah belum beres ini. Tadi lari ke sana kemari, baku cakar kiri kanan. Betul kah? Ya, tidak semua. Pasti ada yang memang sudah siap, tapi ada yang masih pusing-pusing mau atur ini, mau atur itu. Tapi yang dipertanyakan di malam hari ini pertama bagi kita, setiap tahun ini kita rayakan malam kudus. Malam di mana kita menguduskan diri kita mempersiapkan hati dan batin kita. Setelah 4 minggu, lilin pertama dinyalakan, lilin kedua dinyalakan, lilin ketiga dinyalakan, lilin keempat dinyalakan sebagai penantian dalam masa Advent. Dan di malam kudus ini, 1 lilin dinyalakan, lilin yang akan bercahaya, menerangi, memberikan pengharapan bagi kita, yang mengingatkan saudara dan saya, yang mengingatkan jemaat Tuhan, bahwa sudahkah saudara menyiapkan tempat bagi saya? Sudahkah saudara menyiapkan tempat bagi Tuhan Yesus untuk lahir di dalam hati kita?
rumah tangga kita dan keluarga kita dan jemaat kita? Berarti pertanyaan ini cukup berat atau cukup gampang? Susah-susah gampang kan? Saya ingin di malam kudus ini lebih kepada sebuah perenungan dialogis, sehingga kita tidak datang beribadah jemaat Tuhan cuma dengar pendeta khotbah cuma sebagai seremonial, rutinitas. Hamba Tuhan membacakan firman Tuhan yang sudah ditulis sampai selesai, jemaat cuma pura-pura karena orang Kristen jadi datang ikut malam kudus, tapi hatinya tidak damai, tidak menyiapkan tempat di dalam hatinya. Jemaat Tuhan, tidak ada kata terlambat. Di malam kudus ini, Tuhan Yesus menyambut saudara. Tuhan Yesus menerima saudara. Tuhan Yesus mengajak saudara untuk buka hati. Berikan pengampunan, berikan maaf bagi istri, suami, anak-anak, bagi keluargamu, bagi saudaramu, supaya saudara siapkan hati untuk Yesus lahir. Siapkan rumah tangga kita, bukan ribut dengan segala pernak-pernik kemeriahan Natal yang membuat kita menjadi konflik dalam rumah tangga, tetapi hati kita yang utama yang harus kita siapkan. Jemaat kekasih Kristus, bagian firman Tuhan di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, di mana Nabi Mika menceritakan tentang Raja Mesias penyelamatan Israel. Mengapa Nabi Mika mengatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Mengapa demikian? Situasi dan kondisi Israel saat itu yang tidak ada lagi keharmonisan, di mana antara para pemimpin mereka melakukan penindasan kepada rakyat, tetapi juga umat Tuhan, bangsa pilihan Allah, sudah tidak taat, tidak takut akan kebenaran firman Tuhan yang harus diperdengarkan. Apa yang menjadi dasar untuk Nabi Mika tampil mengatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata? Karena kehidupan saat itu manusia lupa, bangsa Israel lupa kalau Allah yang Maha Kuasa, yang telah mengantar mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan ke negeri yang penuh dengan susu dan madu, yaitu Kanaan. Mereka berpaling kepada Allah. Maka Nabi Mika tampil untuk mengingatkan mereka. Tetapi juga karena kondisi saat itu, raja-raja pada saat itu, hakim-hakim pada saat itu, membuat umat Tuhan, bangsa Israel dalam situasi tertekan atas ketidakadilan, ketidakjujuran, beban-beban yang diberikan kepada bangsa Israel. Maka Nabi Mika tampil untuk memberikan sebuah pengharapan baru. Jangan takut, jangan khawatir. Dari Bethlehem Efrata, dari kota yang terkecil, dari tempat yang terkecil itu akan datang sang juru selamat yang membawa kebebasan, membawa kelegaan bagi bangsa Israel. Hari ini, di malam kudus ini, di penghujung tahun 2022, berbagai dinamika kehidupan rumah tangga keluarga kita yang terus kadang menghantui kita, kondisi ekonomi, kondisi sosial, tetapi juga situasi dalam persekutuan berjemaat. Berbagai persoalan menimpa kita. Kadang pun kita lupa untuk bersyukur. Kita lupa untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap persoalan kita. Bahkan kadang kita angkuh, kita egois, dan kita merasa diri paling benar dan hebat dari antara orang lain.
di malam kudus ini. Semua polemik dan persoalan ini mau mengantar kita, mengajak kita menantang jemaat Tuhan, persekutuan jemaat Elohim Nerbo, dan seluruh sidang perayaan malam kudus di malam hari ini. Bahwa saudara dan saya hidup dalam berbagai dinamika dan persoalan. Tapi di malam hari ini, mari luangkan waktu beribadah dalam persekutuan malam kudus di malam hari ini, dan akan kembali ke tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan. Ibadah malam kudus tidak hanya seremonial, rutinitas kita beribadah di gereja, tetapi setelah ibadah dari gereja ini pulang ke rumah. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, undanglah suamimu, undanglah istrimu, undanglah anak-anakmu, duduk dan merenungi, mempersiapkan hati bersama keluarga di malam kudus. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga kita. Mama, besok pagi kita merayakan Natal, Yesus lahir. Di malam kudus ini, Bapak mau minta maaf sama Mama kalau Bapak punya kesalahan masih ada. Mungkin uang Natal ini kurang, jadi Mama masih marah sedikit. Mama jangan kau marah karena berkat yang ada ini. Mama juga bilang, Bapak, saya minta maaf. Saya tahu tompu gaji 1 juta, tapi saya paksa kau untuk beli barang kiri kanan. Mungkin kau jalan bon kah, utang kah, bikin malam kudus ini tondapu hati tidak nyaman. Minta maaf. Anak-anak, orang tua minta maaf. Di malam kudus ini Bapak dan Mama mau minta maaf. Mungkin anak-anak punya permintaan baju Natal, anak-anak punya permintaan A, B, C, Bapak dan Mama belum bisa penuhi. Jangan marah, inilah kondisi keluarga kita. Dan di malam kudus inilah kita berdoa dalam satu persekutuan keluarga untuk menyiapkan keluarga kita memasuki hari Natal. Bukan hanya siapkan lampu-lampu Natal, bukan hanya siapkan kue-kue Natal, bukan hanya siapkan minuman-minuman, bukan siapkan makanan-makanan saja, tapi siapkanlah keluarga kita. Itulah yang harus dilakukan jemaat Tuhan di malam ini. Bisa kan? Bisa Bapak Ibu? Ya. Malam ini Bapak Ibu bukan ibadah malam kudus, selesai pulang buang Alkitab, tinggal tunggu besok pagi baku gandeng cepat-cepat ibadah Natal. Tapi di malam ini jemaat Tuhan harus pulang. Suami sebagai imam-imam dalam rumah tangga, kumpul istri dan anak-anak. Mau jam 10 kah, 11 kah, 12 malam, semua waktu adalah waktu Tuhan bagi keluarga kita. Saya ingin tanya jemaat Tuhan, bisa tidak lakukan itu malam hari ini? Bisa? Wah, tidak ada yang mau jawab ini. Sebelah kiri dulu, bisakah tidak? Yang di depan saya, bisa? Yang di depan lagi bisa? Yang di sebelah kanan? Yang di tribun bisa? Yang di luar bisa? Ini bukan persoalan bisa atau tidak, tapi harus. Bukan persoalan bisa atau tidak, tapi harus. Hei bapak-bapak, imam dalam rumah tangga, masa biarkan rumah tanggamu rayakan Natal dengan hati yang tidak nyaman? Stop. Stop menjadi orang-orang Kristen yang munafik. Stop menjadi orang-orang Kristen yang hanya pencitraan. Stop menjadi orang-orang Kristen yang sedang mengumpulkan malapetaka dan kutukan atas rumah tangganya karena hidup dalam kemunafikan. Di malam kudus ini, firman Tuhan mengingatkan kita dengan tegas. Jangan menganggap bahwa kami ini cuma keluarga kecil, kami keluarga yang ekonomi lemah, kami keluarga yang status sosial rendah, kami keluarga yang tidak berpendidikan. Hei jemaat Tuhan, dengarkan. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Tuhan Yesus tidak lihat latar belakangmu. Tuhan Yesus tidak lihat latar belakang pendidikanmu. Tuhan Yesus tidak lihat latar belakang ekonomimu. Tuhan Yesus tidak lihat latar belakang status sosialmu. Tuhan Yesus melihat hatimu
yang saudara berikan. Tuhan Yesus melihat keluargamu yang mau menghadirkan, menyiapkan tempat di malam hari ini untuk ia lahir dan tinggal di dalam keluarga kita. Yesus tidak minta hotel, Yesus tidak minta istana, Yesus tidak minta ruang bersalin, tapi Yesus lahir di kandang yang hina. Menunjukkan bahwa Yesus bilang, saya datang dalam kesederhanaan, dalam pengamatan manusia, dalam kehinaan. Bapak Ibu warga Jemaat Elohim Senerbo, saya mau tanya, ada tidak warga Jemaat Elohim Senerbo yang depo anak lahir nanti bawa taruh di kandang satu? Karena di Biak tidak ada domba, bawa taruh di kandang babi. Maukah tidak? Maukah tidak? Kenapa tidak mau taruh di kandang babi? Ya? Yang di atas kenapa tidak mau lahir di kandang babi? Kenapa? Kotor. Kotor apa lagi? Bau. Tapi Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Karena di Biak tidak ada domba, jadi saya kasih contoh babi saja. Tuhan Yesus mau kasih tahu jemaat dan saya, yang saya perlu tuh kau punya hati. Masing-masing tanya, saya sudah siap-siap hati buat Tuhan Yesus lahir kah belum? Tepuk dadanya sendiri dan tanya. Yang kedua, tanya sama jemaat yang di sebelah, ibu, bapak, anak, siap hati buat Tuhan Yesus lahir kah belum? Coba jemaat tanya yang duduk di sebelah kiri kanan, tanya dulu. Jangan malu-malu tanya, ini pelayan firman yang sampaikan ya, Bapak Ibu tanya langsung dulu. Kalau Bapak Ibu tidak tanya, nanti saya tanya dari atas mimbar, berhak tunjuk yang pakai baju warna apa ya. Nah. Sudah siapkan hati atau belum? Tuhan Yesus lahir di kandang. Itu artinya Tuhan Yesus tidak melarang saudara untuk hias rumah, cat rumah, bikin kue-kue Natal, siap makanan. Tuhan Yesus tidak larang itu. Tapi Tuhan Yesus tidak mau itu menjadi beban untuk saudara rayakan Natal dalam situasi tidak sukacita. Karena keegoisan kita, karena apa ya, iri hati kita, kita tidak mau kalah dengan orang lain. Nih tetangga dong suciat dong rumah sebelah. Bapak nih dong baru beli televisi baru di sebelah. Natal jadi kulkas baru keluar, kipas angin baru keluar. Bah masa tuh tidak bisa? Baru suciat dong rumah dong pasang lampu-lampu baru tuh bagaimana? Rayakan Natal dengan apa yang ada pada kita. Jangan rayakan Natal karena terpaksa. Jemaat Tuhan, jemaat Elohim Senerbo, di malam kudus ini Tuhan Yesus memperingatkan kita. Jemaat, saya lahir, jemaat Senerbo, saya lahir di kandang. Saya lahir di kandang yang hina. Saya tidak tuntut kalian dengan segala kemegahan yang bikin kamu baku marah, bapak dan mama baku marah, anak-anak dan orang tua baku marah. Yang saya butuhkan punya hati, kamu berdamai, saudara bersaudara, adik kakak, persekutuan KSP, persekutuan berjemaat, persekutuan PKB, PW, PAM, PAR, mari berdamai. Kalau badan pelayan unsur dengan anggotanya masih baku marah, mari berdamai. Kalau majelis KSP dengan warganya masih ada konflik, mari berdamai. Itu yang Tuhan Yesus mau di malam kudus ini, bahwa saudara sudah mempersiapkan hati untuk Yesus lahir. Berarti kalau yang masih baku marah, Tuhan Yesus datang tinggal di hati kita tidak ya? Yang masih baku marah, Tuhan Yesus tinggal di hatinya atau tidak? Tidak. Maka masih ada yang baku marah, lebih baik minta ampun cepat malam hari ini daripada Natal besok Tuhan tidak tinggal dalam saudara pu hati, dalam saudara pu rumah tangga dan saudara pu keluarga. Amin. Harus
Ini bukan paksa, ini harus. Jemaat harus. Untuk itu sekali lagi jemaat Tuhan, boleh rayakan Natal dengan berkat yang ada pada kita, tapi jangan paksa. Jangan paksa diri. Istri-istri, jangan paksa suami-suami kasbon, utang, pinjam untuk kamu merayakan Natal besok. Karena nanti setelah Natal, Januari, Februari kamu doba marah karena bon banyak, utang banyak. Suami-suami, gunakan berkat uang yang Tuhan kasih itu untuk urus istri dan anak-anak dengan apa yang ada pada kita di hari Natal. Jangan paksa untuk bawa hak-hak yang lain yang membuat kita kasbon, kita utang, kita pinjam, bahkan kita korupsi untuk merayakan Natal. Tidak boleh. Supaya apa? Natal ini jadi berkat buat kita. Natal ini jadi sukacita kita. Saya ketika merenungi bagian kebenaran firman Tuhan ini, saya pikir bahwa 2022 tahun yang lalu Yesus lahir di kandang. Kalau hari ini tahun 2022 di malam kudus ini, apakah kita juga masih mau lahirkan Yesus di kandang yang ada dalam hati-hati kita? Kandang yang ada dalam rumah kita? Kandang yang ada dalam persekutuan kita? Atau tidak? Jemaat Tuhan, besok pagi, malam ini kita rayakan malam kudus di mana Yesus lahir di dunia. Jemaat mau kasih Yesus lahir lagi di kandang atau tidak? Jemaat Tuhan, halo. Jemaat mau kasih lahir Tuhan lagi di kandang atau Tuhan Yesus di kandang lagi? Berarti kalau siapa yang masih baku marah, iri hati, benci, dendam, itu kandang. Dia hati itu kandang yang busuk tadi, yang ada tai babi, yang kotor, bau itu. Masing-masing pegang dia punya hati. Dia punya dada dipegang dulu. Aduh, saya punya hati ini, saya ada marah pendeta kah, marah majelis kah, marah sapu suami kah, sapu istri. Berarti sapu hati ini sama seperti kandang. Karena tidak ada domba di biak, kandang babi yang bau busuk kotor itu. Waduh, berarti saya sangat tidak layak. Sangat tidak layak. Maka di malam kudus ini, saya menantang jemaat Tuhan untuk kita harus bisa merubah. Ini bukan lagi malam kudus yang pertama. Ini sudah malam kudus yang ke-30 kali, 40 kali, 50 kali berdasarkan usia dalam kehidupan kita. Lalu, mengapa masih mau terulang? Ada satu pujian, saya ingat lagu Meski Tak Layak Diriku. Orjen ingat kah? Meski tak layak di... Jemaat tahu ya? Karena saya mau ajak kita menyanyi satu kali lagi, tapi saya undang jemaat Tuhan semua berdiri. Silakan berdiri. Meski tak layak diriku,
memanggilku, ku datang Yesus padamu. Masih tetap dalam keadaan berdiri. Jemaat, 1 Januari sampai dengan malam hari ini 24 Desember, kita sadari bahwa begitu banyak pelanggaran dan dosa dalam kehidupan kita. Maka di malam kudus ini kita menyadari bahwa meski tak layak diri kita, tetapi Yesus Kristus mau menerima kita. Dia mau datang tinggal di dalam hati kita. Maka apa susahnya, apa salahnya saudara mengampuni istrimu, mengampuni sesamamu, mengampuni suamimu, mengampuni anak-anakmu, mengampuni orang lain, supaya Yesus tinggal di dalam hati kita. Jemaat, dipersilahkan duduk. Jemaat, ini baru bagian pertama. Masuk lagi di bagian yang kedua. Karena ini malam kudus, jadi saya mau bicara, mohon izin Bapak Pendeta, saya khotbah mungkin 2 jam ini karena malam kudus jadi. Nah. Bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, bahwa hari ini jemaat Elohim Sinerbo ini hidup di tengah-tengah jemaat yang majemuk. Yang di samping kiri kanan ada saudara-saudara kita yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Mereka melihat, inikah kehidupan anak-anak Tuhan? Apakah ini momen perayaan Natal yang dirayakan dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan? Tuhan Yesus sudah lahir di kandang, lalu kita punya sikap, perbuatan, dan kelakuan mempermalukan lagi Tuhan Yesus. Natal, pesta pora, mabuk sampai berkelahi di dalam kampung, di dalam jemaat, tepuk dada bilang paling jago. Itulah Natal. Luar biasa. Jemaat Tuhan punya cara merayakan Natal. Bapak Ibu warga jemaat, di malam kudus ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita. Siapa yang besok rayakan Natal, bikin pesta, kasih mabuk warga jemaat, goyang sampai dom berkelahi, kau tidak diberkati oleh Tuhan. Amin. Bisa tidak jemaat Sinerbo tidak lakukan itu? Dong tidak kasih uang bantu beli minuman, jangan kau kasih mabuk dorang. Jemaat, ini menjadi peringatan penting bagi kita. 2022 tahun yang lalu Yesus lahir. Dia lahir di kandang. Dia tidak butuh pesta-pesta yang merugikan, merusak, bahkan membuat orang lain melihat, inikah ajaran Yesus? Yang kedua, ada sebuah ilustrasi. Bapak Pendeta pergi ke pangkas rambut. Jadi pangkas rambut, pemangkas ini dia potong pendeta rambut. Tiba-tiba begini, lihat keluar ini suami istri berkelahi di luar. Lalu pangkas rambut bilang, Pak Pendeta itu kayak kok keluarga jemaat. Pendeta lagi angkat kepala, lihat, oh iya itu saya keluarga jemaat. Wah, Bapak Pendeta kan khotbah terus, ingatkan untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Kenapa Bapak punya jemaat masih berkelahi terus seperti itu? Pendeta hanya diam. Lalu pendeta buang muka ke kiri, lihat begini, yang gondrong dua orang jalan, rambut panjang dan gondrong 2 orang jalan. Lalu pendeta bilang, kenapa ada pemangkas kok masih ada orang yang rambut panjang seperti itu? Lalu pemangkas bilang, karena mereka 2 tidak datang ke saya, jadi saya tidak pangkas dona punya rambut. Lalu pendeta juga bilang,
Kalau jemaat umat Tuhan itu datang kepada Tuhan seperti hari ini, maka pasti mereka tidak konflik seperti itu. Jadi jawaban pendeta dan jawaban dari pemangkas adalah, kalau saudara tidak datang kepada Tuhan, saudara tidak dapat berkat, shalom dan damai itu. Saudara hidup jauh dari Tuhan, saudara tidak dapat shalom dan damai itu. Amin. Jadi main jauh terus dari Tuhan sudah, supaya shalom dan damai itu tidak ada dalam bagian kita. Ini terutama bagi persekutuan kaum bapa dan persekutuan kaum ibu, anak-anak kita dalam proses pertumbuhan. Perkenalkanlah, ceritakan kepada mereka perayaan Natal yang sesungguhnya. Bapak dan mama, stop sudah. Kamu sudah tua, sudah berumah tangga berapa tahun, sampai tidak lama lagi Tuhan panggil kamu pulang dari dunia ini. Masa masih mau baku marah terus? Maka belajar berjiwa besar untuk saling mengampuni dan saling memaafkan. Itulah momentum Natal. Itulah momentum malam kudus, di mana kita mempersiapkan hati kita. Saya mengajak setiap warga jemaat, sebelum mengakhiri renungan kita di malam hari ini, mari kita bersalaman dengan 4-5 orang yang ada di samping kiri kanan kita dan katakan, mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Malam ini saya mohon maaf dan saya juga mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Bisakah tidak? Itulah yang harus kita lakukan supaya benar-benar malam ini menjadi sukacita, karena Yesus akan hadir di tengah hati warga jemaat Elohim Senerbo. Tuhan Yesus hadir di tengah jemaat Elohim Senerbo. Tuhan Yesus hadir di KSP kita, di persekutuan kita, di keluarga kita, rumah kita. Maka shalom Allah itu akan menjadi bagian kita. Maka perintah-perintah seperti yang Herodes sampaikan, bahwa kalian pergi lihat Yesus Mesias yang lahir dan kembali lapor kepada saya, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka keluarlah jemaat Elohim Senerbo di malam kudus ini melalui jalan yang lain, yaitu jalan yang benar, bahwa menghadirkan shalom Allah harus mengampuni, tidak lagi dendam, stop dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan lama, dan masuk jalan yang baru, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat mempersiapkan hati jemaat Tuhan. Maka jalanlah melalui jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu jalan komitmen, jalan sebuah perubahan. Komitmen bahwa kita akan berubah. Komitmen bahwa jalan lain, cara lain untuk merayakan Natal dan menyambut Yesus lahir di tahun 2022 tidak akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak akan sama dengan jalan-jalan yang salah, jalan-jalan lama. Kami akan lewat jalan baru, yaitu menghadirkan shalom Allah dalam kehidupan kita. Selamat menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, memberkati kita. Amin.